Terus kitab 1 Korintus ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, seringkali kita meninggikan mengenai kecerdasan intelektual seseorang ataupun IQ seseorang. Dan kemudian kita menjadi gentar ketika kita berbicara tentang salib Kristus. Alkitab mengatakan kepada kita, seharusnya orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang menundukkan dirinya kepada Allah, dia mengalami kepenuhan di dalam kemampuan inteligensianya. Jadi dia tidak perlu takut ketika berdiskusi, ketika menyaksikan tentang kebenaran Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Paulus. Bahkan Paulus juga berkata dengan tegas kepada kita hari ini dalam kitab 1 Korintus dengan tegas mengatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus itu mengalami pemenuhan daripada kecerdasan di dalam Kristus itu sendiri. Alkitab mengatakan dengan tegas, Paulus mengatakan kepada kita semuanya bahwa ketika dia memberitakan bahwa Kristus Allah menjadi manusia, mati di kayu salib itu, menyelamatkan manusia, maka bagi orang Yahudi itu kebodohan. Itu sesuatu pikiran yang tidak cerdas. Mengapa demikian? Bagaimana mungkin Allah yang menyelamatkan manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya? Karena itulah orang-orang Yahudi mengatakan kalau Yesus benar-benar Allah, maka dia harus turun dari salib. Tetapi karena Yesus tidak turun dari salib, maka bagi hikmat Yahudi itu adalah kebodohan. Tidak mungkin keselamatan terjadi karena kematian daripada Allah yang menjadi manusia. Karena Allah harusnya bisa membebaskan diri dari salib. Tapi pada realitanya, orang-orang Yahudi melihat Yesus tidak melarikan diri dari salib. Yesus membiarkan dirinya mati di kayu salib. Dan bagi mereka, bagaimana mungkin bahwa yang mati itu bisa menyelamatkan orang-orang yang hidup saat itu. Demikian juga ketika kita membaca atau mempelajari hikmat daripada orang-orang Yunani. Bagaimana mungkin seorang yang begitu besar itu mati dengan cara yang terhina, mati di Bukit Golgota, mati seperti kematian seorang penjahat. Apakah itu merupakan sesuatu yang bisa diterima oleh akal sehat? Orang-orang cerdas Yunani tidak mungkin menerima itu. Karena bagi mereka juga, mereka katakan bahwa yang namanya keselamatan adalah kebebasan dari tubuh. Tubuh adalah penjara jiwa. Bagi mereka seperti itu. Tapi yang dikatakan oleh Alkitab adalah, oleh Paulus adalah tubuh Kristus yang mati itu. Itulah yang menjadi keselamatan. Bagaimana bisa tubuh Kristus yang mati itu? Karena bagi Yunani, keselamatan adalah pembebasan dari tubuh. Tubuh ini penjara. Tetapi yang terlihat, kalau mereka lihat adalah berita salib justru mengatakan bahwa tubuh Kristus yang tersalib itu, yang mati itu, menjadi sumber keselamatan. Ini merupakan sesuatu yang menurut saya jelas sekali. Bahwa bagaimanapun kehebatan intelektual kita, bagaimanapun tingginya IQ kita, kita tidak bisa menghasilkan sesuatu yang tidak kita indrai. Manusia itu terbatas, dia hanya bisa memahami yang dia indrai. Artinya begini, dia hanya bisa menyimpulkan
data-data yang dia jumpai. Jadi kalau dia tidak mendapatkan data-data yang dia jumpai, dia tidak bisa melihat koherensi dari data-data itu, maka dia tidak bisa menyimpulkan yang dia tidak ketahui. Itulah sebabnya kalau kita mempelajari tentang pengembangan ilmu pengetahuan, riset ilmiah itu ada dari data. Data-data dikumpulkan, kemudian dicari koherensinya, dicari hubungannya, kemudian disimpulkan. Nah, itulah pengetahuan. Itulah kemajuan pengetahuan. Tetapi yang tidak ada datanya, manusia tidak bisa menyimpulkannya. Maka orang yang menyimpulkan tidak berdasarkan data yang dapat diindra itu, dikatakan bodoh. Nah, itulah kemampuan intelektual kita, hanya sebatas itu. Kita tidak bisa mengambil sebuah kesimpulan, memiliki sebuah pengetahuan di luar daripada data-data itu. Itulah sains. Tapi orang yang cerdas harusnya memahami bahwa dia memiliki keterbatasan. Tapi ketika ada orang yang cerdas mengatakan tidak ada Tuhan, saya sudah pergi ke langit, saya sudah pergi ke bulan, tidak ada jejak Tuhan. Padahal jejak Tuhan itu tidak bisa diindrai. Allah itu transenden, dia tidak bisa diindrai. Bagaimana yang tidak bisa diindrai itu kemudian dia menyimpulkan? Itulah kebodohan daripada orang-orang yang merasa diri cerdas, mempunyai IQ yang tinggi, karya-karya ilmiah yang luar biasa. Tetapi dia lupa bahwa apa yang dihasilkan dari kecerdasannya, kemampuan dia memahami sesuatu yang dia indrai, itu adalah yang terbatas. Itulah sebabnya kemampuan intelektual kita tidak mampu menjaga Allah, kecuali Allah menyatakan diri kepada kita. Jadi kalau kita melihat di dalam Alkitab jelas, maka orang yang memegahkan dirinya, saya selalu katakan, rasionalisme adalah tidak rasional. Rasionalisme artinya adalah orang yang meninggikan rasio di atas segalanya. Bagaimana bisa rasio ditinggikan di atas segalanya? Bagaimana bisa tingkat intelektualitas kita itu menjadi ukuran segalanya? Karena kita terbatas. Betapa tingginya tingkat intelektualitas kita tetap terbatas. Jadi kita tidak bisa menempatkan diri kita sebagai yang tak terbatas. Maka tadi saya katakan, rasionalisme tidak rasional. Kalau orang itu betul-betul rasional, dia akan mengakui keterbatasan rasionya, keterbatasan intelektualitasnya. Maka kalau dia tidak mengakui keterbatasannya, dia justru menyangkal dirinya sendiri, menyangkal kecerdasannya sendiri. Karena itu saya selalu mengatakan, kesempurnaan kita atau maksimalisasi daripada kecerdasan kita, itu berada dalam ketakutan kepada Allah, berada dalam ketaatan kepada Allah, berada di dalam Allah. Jika kita menempatkan rasio kita di atas segala-galanya, maka kita merendahkan diri kita. Kita merendahkan diri kita. Karena kita menghina Allah yang Maha Kuasa, maka secara bersamaan kita merendahkan diri kita. Walaupun tampaknya kita memegahkan diri kita. Justru karena kita memegahkan diri kita, itu sama saja kita merendahkan diri kita. Barang siapa mengukur dirinya lebih daripada keadaannya, sebenarnya dia merendahkan dirinya. Jadi manusia yang memiliki rasio intelektualitas, memegahkan dirinya karena dia merasa hebat, dia cerdas, dia sebenarnya menghina dirinya, yaitu menghina ataupun menyangkali keterbatasan. Menghina Allah yang menjadi pencipta, yang menciptakan manusia di dalam keterbatasan untuk bergantung kepada Allah yang tak terbatas. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sebagai seorang Kristen tidak mengembangkan kemampuan intelektualitas kita? Seharusnya kita mengembangkan. Kalau membaca kitab Roma pasal 12 jelas sekali. Pada waktu kita membaca Roma kan sudah jelas bagaimana kita harus mempersembahkan seluruh diri kita, seluruh pikiran kita, rasio kita harus persembahkan kepada Tuhan. Tadi saya sudah katakan, maksimalisasi daripada akal budi kita, rasio kita adalah berada di dalam ketundukan kepada Allah. Jika kita menempatkan rasio kita tinggi atau sama dengan Allah, itu merendahkan diri kita. Dan hasil dari pemikiran rasio kita itu justru akan menjadi sangat tidak baik. Itulah sebabnya orang Yahudi menghina tentang keselamatan dalam Kristus. Itulah sebabnya orang Yahudi menolak keselamatan dalam Kristus. Jadi saudara bisa lihat bahwa bagi kita mahasiswa, bagi Anda semua orang-orang yang sekarang duduk di sekolah tinggi teologi, maka kita harus menundukkan diri kepada Allah. Pada waktu kita belajar Alkitab, kita harus
mengusahakan kemampuan intelektualitas kita. Saya selalu katakan kita harus membangun teologi ilmiah. Tapi teologi ilmiah yang bergantung pada Alkitab. Maksudnya apa? Teologi ilmiah berarti adalah kita menggunakan kemampuan akal budi kita secara maksimal. Rasio kita secara maksimal. Tetapi kita tidak bisa menghasilkan pengetahuan tentang Allah itu dengan maksimalisasi rasio kita. Tapi kita harus berpijak pada Alkitab. Karena Allah transendan, Allah tak mampu dijangkau dengan akal budi kita harus bergantung kepada Alkitab, kita bergantung kepada Allah. Maka ketika Allah menjelaskan dirinya kepada kita, dan apa yang dijelaskan Allah itu dicatat di dalam Alkitab, barulah kita bisa mengetahui tentang Allah, dan Allah memberikan kita intelektual untuk menyusunnya, menyusun data-datanya. Misalnya saja kita menyebutnya adalah tentang biblical theology. Kalau kita bicara tentang teologi Alkitab, artinya kita mencari benang merah dari tema-tema di dalam Alkitab. Baik itu secara kronologis, baik juga secara tema-tema. Dan harusnya memang secara kronologis dan secara tema. Dan kemudian kita menyusunnya dengan baik. Ketika kita menyusunnya dengan baik dan kita melihat tema-tema itu ada relasinya, maka kita mendapatkan informasi. Dan semuanya kita ambil dari Alkitab, kita angkat dari Alkitab, dan kita menyusunnya, dan kita mendapatkan pengetahuan tentang Allah itu dari Alkitab. Memang ada kemampuan intelektual kita, tapi kemampuan intelektual kita itu tidak menghasilkan data. Jangan lupa, bukan kemampuan intelektual kita menghasilkan data, tetapi Allah memberikan data. Bahkan secara bersamaan, Allah menjelaskan penafsirannya. Saya selalu katakan, kalau membaca kitab Injil, kitab Matius, Markus, Lukas, itu fakta Injil. Tapi membaca selanjutnya adalah penjelasan tentang Injil. Baik dari mulai kitab Yohanes, dan seluruhnya itu menjelaskan tentang Injil. Jadi Allah memberikan data, Allah memberikan penjelasan. Bagaimana ketika kita berteologi? Kemampuan intelektual kita yang terbatas itu hanya menyusun, merumuskan daripada data-data yang ada itu. Tidak kita menciptakan data. Bahkan kita tidak bisa mengindrai data itu kalau tidak data itu diberikan. Itulah sebabnya saya katakan, jangan takut dengan berapapun kecerdasan ataupun intelektual Anda ya. IQ Anda berapapun, jangan terlalu takut ya. Tetapi banyak dikatakan Alkitab, orang-orang yang sederhana itu dipakai Tuhan. Orang-orang yang sederhana itu dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang yang cerdas. Ini maksudnya bukan berarti kita menjadi bodoh. Menjadi bodoh di dalam Tuhan boleh. Tapi kalau menjadi bodoh, menjadi malas untuk belajar, itu menghina diri kita. Karena Allah memberikan pikiran kita, Allah memberikan perasaan, Allah memberikan seluruh kehidupan kita. Itu untuk harus dimaksimalkan. Bukan dibiarkan seperti orang yang menyimpan talenta yang diberikan oleh tuannya, dia tidak berdayakan. Tetapi kita harus memberdayakannya, kita harus meningkatkannya. Jadi kemampuan intelektual kita itu kita tingkatkan, kita usahakan. Dengan kemampuan intelektual kita mengumpulkan ilmu, kita mengumpulkan pengetahuan. Dan itu semuanya kita bawa kepada Tuhan. Dan itu semuanya bisa bermanfaat di dalam ketundukan kepada Allah. Itulah sebabnya yang disebut kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap atau kepribadian atau karakter. Tanpa salah satu dari ketiganya itu, kita menyebutnya bukan kompetensi. Itulah sebabnya di sini. Ketika orang-orang Yahudi tidak memiliki sikap menghargai Allah yang menjadi manusia itu, dan tidak menghargai bagaimana Yesus hadir dengan kuasanya yang luar biasa, diakui oleh banyak orang, tidak menghargai. Dan mereka hanya ingin menjadikan dirinya. Mereka tidak mempunyai kompetensi sebagai tokoh agama. Demikian juga dalam keterampilan juga. Mereka tidak berhasil menjadi pemimpin yang baik. Karena mereka, sekali lagi, mereka tidak menundukkan dirinya kepada Allah. Jadi saudara, teman-teman mahasiswa juga, marilah kita mencoba mendiskusikan bagaimana mengenai kecerdasan ini dalam, atau kita menyorotinya dalam pendekatan Alkitab. Jadi Allah tidak membenci orang yang cerdas, Allah juga tidak membenci orang yang bodoh, dalam tanda kutip orang yang intelektualnya mungkin tingkat IQ-nya rendah, tidak satu ukuran IQ. Tetapi bukan berarti ukuran kecerdasan seperti itu. Tetapi orang-orang yang dikatakan IQ-nya rendah sekalipun tetap dipakai Tuhan. Saya harus mengatakan, tidak ada orang yang hadir di dunia ini yang tidak memiliki panggilan Tuhan. Jadi berapapun IQ kita memiliki panggilan Tuhan. Jadi jangan merendahkan diri kita. Dalam ketundukan kepada Allah, kita bisa menjadi cerdas
dan kemudian kita bisa memuliakan Tuhan, dan kita membawa orang kepada Tuhan juga. Jadi ini beberapa yang saya mencoba mengantarkan mengenai pandangan tentang Alkitab ini, dan saya berharap ini bisa menjadi dasar untuk kita berdiskusi, dan kemudian kita bisa memperdalamnya lebih lanjut kepada kepada konteks di mana saudara berada. Saya berharap ini akan berlanjut lebih dalam, akan dipertajam lebih dalam diskusi-diskusi yang hari ini kita akan lakukan. Baik, karena dikatakan ada diskusi dan saya ingin berusaha untuk bisa menjawab, atau mungkin juga ada di antara Bapak Ibu, saudara juga yang ingin memberikan tanggapan ataupun masukan, silakan. Waktu saya persilakan untuk Anda bertanya atau memberikan komentar terhadap apa yang saya sudah sampaikan hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Binsar atas firman Tuhan yang disampaikan. Tadi Bapak mengatakan ya lebih baik kita bodoh di hadapan Tuhan tadi kalau nggak salah ya. Mohon dikoreksi kalau saya salah ya, salah menangkap. Tetapi tadi saya mendengar lebih baik kita bodoh di hadapan Tuhan. Nah, kaitan dengan itu Pak, banyak sekali memang mahasiswa-mahasiswa, calon-calon mahasiswa itu karena udah ditolak dari universitas negeri atau universitas yang bagus, akhirnya dia berkesimpulan ya saya dipanggil Tuhan katanya kan, saya mendapat panggilan Tuhan untuk kuliah di KDSI. Nah, itu bagaimana kira-kira menurut Bapak itu memberikan semacam dorongan bagi kita berkaitan dengan firman Tuhan tadi itu, bahwa apakah kita ini seperti berkesimpulan, wah ini memang saya bodoh di dunia ini, tapi saya di hadapan Tuhan. Nah, begitu kah? Tidak bodoh kah sehingga saya masuk ke KDSI kah? Begitu kira-kira Bapak? Ya, mungkin saya harus rawat kata-katanya. Tadi maksud saya adalah orang yang bodoh di hadapan Tuhan, dia tetap bisa memuliakan Tuhan. Memang betul, orang yang bodoh dari IQ rendah pun, dia tetap bisa dipakai Tuhan. Bisa dipakai mempermalukan orang-orang yang beriman. Maksud saya adalah, ukurlah diri kita secara tepat. Kalau kita memang dalam arti kata intelektual kita rendah, jangan merendahkan diri kita. Karena ketika kita lahir, kita dipanggil Tuhan. Dan Tuhan pasti punya cara untuk memakai kita, untuk menjadi alatnya. Kemudian pertanyaan tadi mengenai Pak Elia. Jangan juga kita mencari-cari pembenaran. Jadi orang-orang yang mencari-cari pembenaran, dia tidak benar. Oh, karena saya tidak diterima di mana-mana, saya dipanggil Tuhan. Itu pembenaran sebenarnya. Tidak ada panggilan Tuhan seperti itu. Ya, mungkin itu hanya penghiburan diri lah. Untuk sementara waktu, untuk ya menimbulkan Anda merasa tidak bersalah, ya boleh-boleh saja. Tapi nanti akan lihat ketika pada waktu Anda membuang waktu di sekolah tinggi teologi, di situ akan terlihat apakah memang Tuhan memanggil Anda. Nah, harusnya ya kita pada waktu mengetahui itu, kita harus sadar itu pembenaran diri. Kita jangan sering-sering menggunakan pembenaran diri, walaupun kita seringkali tidak memahami Tuhan. Panggilan Tuhan itu kan sangat misteri ya. Sambil kita waktu kita jalani kadang-kadang kita tidak tahu. Setelah beberapa lama berlangsung baru kita tahu. Saya seringkali saya tidak mengerti panggilan Tuhan untuk saya. Dalam arti kata Tuhan membuat apa untuk saya tidak tahu. Tapi saya percaya Tuhan akan membawanya. Tetapi bukan berarti saya tidak punya persiapan. Jadi tidak ada orang yang dipanggil Tuhan itu tanpa persiapan. Jadi kalau ada orang, saya dipanggil Tuhan, masuk dalam pendidikan tinggi teologi, saya tidak terima di mana-mana, meski karena memang saya bodoh, jadi saya dipanggil Tuhan. Lebih baik karena saya bodoh, saya datang kepada Tuhan. Itu jangan seperti itu. Bagaimanapun keberadaan kita, Tuhan itu menerima kita. Tapi jangan membenarkan diri kita. Saya tidak mengatakan bodoh dengan pintar, saya tidak mau buat dikotomi. Tapi orang yang bodoh bisa dipakai Tuhan. Tapi orang yang cerdas bisa juga menjadi lawan Tuhan. Tapi orang yang bodoh bisa dipakai Tuhan. Orang yang cerdas bisa dipakai Tuhan. Jadi jangan membenarkan, apalagi membandingkan kepada orang lain. Jangan, saya selalu katakan jangan. Kenapa? Ini kan bukan pembandingan maksudnya.
adalah kita harus menerima Ya, diri kita apa adanya di dalam Tuhan. Artinya adalah begini, orang bodoh, orang cerdas di dalam Tuhan, itu dia akan mengalami pemenuhan, tadi saya katakan, akal budinya, rasionya, kecerdasannya. Jadi jangan menghina kebodohan kita dan juga jangan menghina kecerdasan kita. Terimalah diri kita apa adanya, percayalah Tuhan akan memakai kita. Jangan meninggikan kita amin. karena kecerdasan kita. Karena Tuhan juga bisa memakai diri kita bagaimana kita adanya. Dan kecerdasan kita tidak akan berguna apa-apa untuk pelayanan kepada Tuhan tanpa ditundukkan kepada Tuhan. Seperti itu, Pak Eri. Ya, Mungkin- baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Luar biasa. Satu lagi mungkin Bapak dari saya. Memang kita atau katakanlah mendapat panggilan Tuhan, lalu kemudian dia sudah ada di kadesi. Ini kan dalam rangka pembinaan kan Bapak ya. Jadi dalam rangka pembinaan dia memang sudah otaknya pas-pas, pengetahuannya juga cukup-cukup, makan, begitu ya. Lalu kemudian Tuhan sih bisa pakai, amin untuk hal itu ya. Tapi ketika dia ada di kadesi ini, sudah masuk di kadesi, masih sering merokok Pak, masih sering merokok, lalu kemudian melawan, tidak ikuti aturan, begitu itu bagaimana kira-kira Bapak? Apa kita harus ambil tindakan seperti apa ini menurut Bapak ini? Apakah ini memang dia dipanggil Tuhan, kah bukan ini? Baik, terima kasih Pak Eli. Dalam pembentukan sekolah tinggi teologi, semuanya ada standar, ada aturan. Nah, itu akan menolong pencapaian daripada tujuan pembelajaran. Jadi kalau tujuan pembelajaran kita adalah seorang tamatan yang memiliki pengetahuan yang baik tentang Alkitab, keterampilan melayani, kepribadian yang baik, maka nilai-nilai itu akan diukur dalam setiap perjalanan hidup mereka, baik di luar asrama, di dalam asrama, dimanapun mereka berada, melalui kita mencari jejak mereka dalam pelayanan-pelayanan ataupun dari keluarga mereka, dari pembimbing mereka. Tujuannya adalah apa? Supaya STT ini betul-betul menyaring bahwa mereka yang lurus atau luaran STT ini adalah berkualitas. Jadi kalau mereka melanggar aturan, harus diberi disiplin. Dulu saya pernah membimbing di sebuah sekolah tinggi teologi yang banyak sekali dan mereka banyak yang tamatan juga dari bela diri gitu, kemampuan bela diri. Jadi kan agak garang gitu ya. Kemudian ada seorang yang melanggar aturan. Saya bilang sama dia, Anda melanggar aturan dan Anda harus dididik benar-benar. Dan saya tidak peduli bagaimana Anda, semua harus sama di tempat ini. Maka Anda saya skor setengah tahun. Dia kemudian membanting bangku di depan saya. Saya bilang, apapun yang kau lakukan, kalau sudah peraturan demikian, kau akan keluar dari tempat ini. Tapi kalau kau bertobat, setengah tahun kemudian boleh kembali dan masuk pembentukan. Dan dia tetap keluar. Dan kemudian setelah itu dia kembali lagi. Dan dia tamat. Itu memang harus kita lakukan. Supaya mereka yang belajar sekolah teologi itu sadar bahwa mereka harus disiplin. Harus punya kepribadian. Karena karakter itu kan disiplin. Jadi kalau tidak disiplinkan, bagaimana punya karakter? Demikian juga keterampilan, disiplin. Demikian juga pengetahuan. Kalau pengetahuan kan disiplin dalam belajar. Kalau keterampilan kan disiplin dalam berlatih. Kalau karakter adalah disiplin bagaimana mewujudkan firman itu dalam hidup. Kan begitu. Seperti itu Pak Iri. Benar. Benar sekali Pak. Jadi artinya biarpun dia selesai 7 tahun, 8 tahun kuliah, yang penting dia karakternya bagus, begitu nggak apa-apa ya Pak ya. Dikeluarkan dulu, lalu kemudian nanti kalau memang panggilan Tuhan kuat, dia akan masuk lagi, begitu ya? Iya, maksud saya begini, kalau memang dia panggilan Tuhan, dia harusnya benar. Kalau kemudian dia menyimpang, berarti dia tidak mentaati, dia sedang menyimpang dari panggilan Tuhan. Jadi Tuhan bisa mengizinkan orang menyimpang dari panggilannya, dan kemudian kalau baca kitab Petrus, orang-orang yang melanggar itu diizinkan, tapi akan dihajar Tuhan. Nah kalau orang yang tidak serius belajar, ya dihajar. Sampai batas akhir baru bisa tamat. Itu kan hajaran Tuhan. Harusnya dia bisa mengambil kesempatan lebih cepat untuk mendapat magister dan doktor, tapi karena bermain-main dia hajar Tuhan dia. Nah dihajar Tuhannya melalui pendidikan tinggi ini, kita disiplinkan. Tapi kalau sampai terjadi seperti itu,
kalau ada hari ini, ya bertobatlah, memperbaiki diri, jangan membenarkan Amin, diri. amin. Seperti itu. Jadi Tuhan selalu membuka dirinya untuk bisa menyambut kita semuanya, tetapi bukan berarti Tuhan itu tidak adil. Dia kasih Allah itu tidak bisa membatalkan keadilan Allah. Jadi kasih dan keadilan Allah itu sebenarnya ibarat inti kasih adalah keadilan. Jadi kalau teman-teman karena malas, jadi lambat, diizinkan Tuhan, itu pernyataan keadilan Allah. Jadi kembalilah kepada kasih Allah. Seperti itu. Amin. Baik, luar biasa Bapak Pendeta Dr. Binsar Huta Barat yang menyajikan materi. Jadi bertobat kata kuncinya. Kalau ada di antara kita mahasiswa-mahasiswi yang masih nakal, suka merokok, memang saya sih pengennya keluarin dulu Pak. Nah gitu, biarpun dia 8 tahun atau apa, nanti dia masuk lagi begitu. Tapi kalau dia bertobat ya puji Tuhan. Kalau dia nggak bertobat, memang ini harus kita lakukan disiplin. Nanti kalau panggilan Tuhan kuat, dia akan masuk lagi. Gitu. Baik, silakan dari teman-teman yang lain untuk bertanya, mumpung ini pakarnya di sini, ya, untuk bisa diskusi. Waktu kita ya masih ada 15 menit. Ya, silakan bertanya. Titus, Regina, Olen, silakan. Ada Ayu, ada Orpa, ada Yarman. Ini ada Sandi Tarigan ini. Ini Sandi Tarigan ini mungkin perlu tanya ini supaya bertobat. Silakan, tidak usah malu-malu, tidak usah ragu-ragu. Boleh tanya apa aja boleh. Silakan. Ya, nah mahasiswa harus berani ya, bertanya ya. Silakan. Harus berani bertanya. Jangan hanya berani di kandang doang. Ke Pak Kris banyak pertanyaan, ke Pak Binsar harus berani bertanya. Biasakan diri bertanya kepada dokter. Ayo Regina. Gimana? Pertanyaan sebenarnya menarik ini. Kalau kita semuanya di Sekolah Tinggi Teologi ini bisa mempersiapkan diri dan kesempatan Anda itu besar sekali. Saya selalu katakan jangan abaikan kesempatan yang besar dari Tuhan untuk belajar teologi. Ya. Silakan. Amin, amin. Saya selalu ingatkan bahwa panggilan menjadi hamba Tuhan itu panggilan yang mulia loh. Jadi harus dihargai sungguh-sungguh dengan dedikasi yang tinggi. Silakan. Masih ada yang bertanya, gimana nih Pak? Ya. Bagaimana? Halo, Titus, Tien, dan kawan-kawan, Olen. Ya, Pak. Apakah ada pertanyaan? Halo, Pak. Atau jangan-jangan ini tidak ada di sini nih? Ada Pak. Ada Pak. Ada ya? Ya, jangan dibuka kameranya. Iya, saya tadi sempat nggak buka karena lagi ada kegiatan. Nah ini sekarang saya buka karena udah duduk begini. Oke, ini tuh kayak ST dia udah buka dari tadi dia ini. Yang lain ini nggak buka kamera nih. Oke, ada? Cukup jelas? Dari saya, Pak. Itu? Ya, dari ST. Silakan ST. Kan Bapak membahas tentang panggilan Tuhan. Bagaimana dengan kakak? Maksudnya alumni, ya Bapak alumni KDSI. Maksudnya, ya pokoknya anak-anak Tuhan yang sekolahnya teologi. Tapi ketika dia sekolah teologi terus lulus, tapi hidupnya gitu jauh dari panggilan Tuhan, maksudnya tidak mengikuti apa yang menjadi ya profesi dia atau yang disebut dengan panggilan Tuhan, artinya ya melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu melayani dia, tetapi dia jauh gitu. Maksudnya gini loh Pak, ketika dia lulus dari sekolah teologi,
dia kembali kepada kehidupan yang lama, misalnya mabuk-mabukan, misalnya mencuri. Itu bagaimana? Itu maksudnya apakah dia sudah sesuai dengan panggilan Tuhan atau belum, Pak? Maksudnya. Ya, baik, terima kasih Esti. Tuhan itu tidak pernah memaksa. Ya. Jadi kalau Anda mengikuti dunia itu dipaksa dunia. Tapi kalau mengikuti Tuhan itu tidak terpaksa. Roh Kudus itu bekerja di dalam hati kita sehingga kita rela. Jadi kalau orang masuk STT KDC terpaksa karena takut tidak dapat kerjaan, itu bukan panggilan Tuhan. Dipaksa karena kebutuhan hidup. Karena orang masuk STT KDC karena takut nggak dapat kuliah, nggak dapat kampus, itu dipaksa. Karena pengaruh teman-teman yang dapat kuliah, dia kurang pede kalau tidak kuliah. Itu bukan panggilan Tuhan. Tetapi siapapun yang sudah masuk dalam STT KDC, harusnya dia menggumuli panggilan Tuhan. Kalau dia mungkin pada waktu dia masuk terpaksa, dan dia merasa bukan dari Tuhan, ya dia bertobat saja menggumulinya. Dan bersyukur Tuhan mengizinkan, sehingga dia kemudian berbalik. Ada banyak orang yang masuk di sekolah pendidikan tinggi teologi, berusaha menjadi baik-baik pada waktu di pendidikan supaya lulus. Tetapi itu tidak akan menolong dirinya untuk menjadi pelayan Tuhan. Ya, kita harus menghargai pendidikan itu sebagaimana tujuan pendidikan, bukan sekadar dapat ijazah. Karena yang diharapkan dari STKDC adalah dia luar menjadi tamatan yang berkualitas. Kita tidak bisa menjamin, tapi kita berusaha memperbaiki sistem pendidikan untuk menjamin luaran itu berkualitas, yaitu dengan alat-alat ukur yang kita gunakan. Tapi alat-alat ukur itu hanya menolong saudara semua untuk dapat mengukur diri dengan benar. Kita tidak ingin menghakiminya, tapi kalau ada pengalaman-pengalaman itu dari lulusannya, kita akan berbenah diri untuk menolong mereka supaya jangan terjadi lagi seperti itu. Mungkin dengan cara kita membuat ketat pendaftaran, mungkin dengan cara kita ketat membuat bimbingan akademik, mungkin dengan cara ketat kita meningkatkan bimbingan mahasiswa seperti itu. Tetapi sekali lagi, semua itu adalah bergantung daripada panggilan Tuhan yang Anda tekuni. Kalau Anda betul-betul menggumulinya, disitulah Anda akan bertemu dengan Tuhan, dan Anda akan berusaha memperlengkapi diri. Jadi orang yang betul-betul mengakui panggilan Tuhan, dia akan kerja keras mempersiapkan diri untuk mengerjakan pekerjaan yang akan dikerjakan karena panggilan Tuhan di dalam dia. Jadi dia baru mempersiapkan diri. Jadi kalau mempersiapkan diri itu tidak siap-siap, apa yang dia bisa kerjakan? Jadi jangan main-main dengan pendidikan tinggi teologi. Ini kesempatan yang besar. Saya selalu katakan gitu. Dan barang siapa yang tidak menggunakan kesempatannya, dia akan kehilangan kesempatan di masa depan untuk menjadi pemimpin yang baik. Seperti itu ya, Evi ya. Jangan lupa loh, barang siapa membuang kesempatannya untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin sesuai dengan panggilan Tuhan, dia akan kehilangan kesempatan untuk memimpin. Jadi jangan sampai kita kehilangan itu. Dari hari ini saya minta teman-teman semuanya, kalau masih bingung-bingung, ragu-ragu, ya bertobat saja. Jujur kepada Tuhan, jangan cari pembenaran. Saya juga begitu. Kalau saya melihat, oh hidup saya ini kok jadi bergantung kepada lembaga, institusi, saya mesti bertobat. Saya harus bergantung kepada Tuhan. Dan perjalanan hidup saya menjelaskan bahwa Tuhan yang memimpin. Bukan manusia, bukan orang lain. Tetapi manusia atau orang lain dipakai Tuhan. Jangan lupa ya, STT KDC ini dipakai Tuhan untuk mempersiapkan Anda. Setuju, Esti? Ya. Jadi jangan mencela STT KDC ya. Jangan katakan, wah STT KDC tidak menyiapkan saja. Pertanyaannya, Anda sudah belajar belum? Seperti itu ya. Jangan coba menuntut. Kewajiban harus dilaksanakan. Seperti itu ya, Esti ya. Oke? Ya, berkaitan dengan ini Pak, seperti berkaitan dengan ditanyakan oleh Esti tadi. Kalau Esti itu mantan ketua senat Pak. Informasi aja Pak. Ya. Seringkali terjadi inflasi hamba Tuhan kan Pak. Jadi misalnya yang ditanyakan Esti tadi, bagaimana dia udah lulus tapi karakternya kayak dulu lagi. Inflasi hamba Tuhan, walaupun dia sudah sarjana, mau sarjana teologi, nggak ada gereja mau pakai dia.
Walaupun dia sarjana pendidikan, nggak ada sekolah mau pakai dia. Kira-kira karena karakternya. Apalagi jadi guru. Guru itu kan digugu dan ditiru katanya kan. Jadi teladan. Jadi kalau dia tidak bertobat, kata Pak Binsar tadi, benar. Maka walaupun dia lulus dari KDSI, lulus tapi nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Gitu. Kalaupun dia kerja mungkin paling ke pabrik, bukan sesuai jurusan. Jadi kan tidak profesional. Jadi ada juga yang akhirnya jadi kerja ke pabrik, kerja bukan lagi di bidang misi, bukan di bidang teologi, bukan di bidang pengajaran. Nah ini yang harus hati-hati sekali. Jadi saya setuju yang dibilang Pak Binsar, bertobat. Kita mesti bertobat. Ini kesempatan belajar, waktu masih kuliah, perbaiki diri, benahi, ambil komitmen, jangan terlena di dalam dosa. Ya. Anda jangan terlena di dalam dosa. Sebelum mahasiswa didisiplin dengan di skorsing karena merokok, di skorsing karena tidak taat tata tertib, ya lebih bertobat, Kalau enggak, mungkin kami tidak melihat secara detail, mungkin lulus juga, tapi lulus juga enggak kepake, ya lulus juga enggak kepake itu. Banyak yang terjadi inflasi hamba Tuhan, inflasinya penumpukan hamba Tuhan. Saya kira begitu. Terima kasih Pak Binsar. Saya hanya menambahkan, menegaskan tentang pertobatan tadi, khususnya di anak-anak kita ini. Ini kan konteks pembinaan, jadi perlu kita tekankan berkaitan dengan pertobatan. Silakan, yang lain lagi mau bertanya. Gimana Esti? Cukup menjawab jawaban dari Pak Binsar? Cukup Pak, terima kasih. Baik Esti, terima kasih. Silakan yang lain. Masih ada waktu 7 menit. Baik, Pak. Dari saya. Iya, Olen. Iya, ini Olen. Silakan Olen. Mengenai panggilan Tuhan itu tadi. Bagaimana sebelum masuk di STT KDSI, lagi semangatnya, semangat untuk mau masuk, setelah berjalan beberapa waktu, lalu berhenti di tengah jalan. Atau setelah selesai dari STT KDSI, yang seharusnya dia mengajar di sekolah, seharusnya dia pelayanan di gereja, lalu bekerja di salah satu perusahaan, bisa di asuransi dan lain sebagainya, atau setelah selesai di STT KDSI, lalu kembali ke daerah bergabung dengan salah satu partai politik dan mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin daerah. Nah, apakah itu masih panggilan Tuhan atau tidak? Begitu. Baik, terima kasih. Kita kalau bicara panggilan Tuhan mesti hati-hati. Yang pertama adalah panggilan umum. Anda dipanggil dari dunia yang jahat untuk melakukan kebaikan. Dari perbudakan dosa untuk merdeka dalam Kristus. Merdeka dalam Kristus bukan semau-maunya, yaitu merdeka melayani Tuhan. Itu panggilan umum. Semua orang harus seperti itu. Kalau menjadi hamba Tuhan, khusus itu panggilan khusus. Masing-masing orang punya panggilan khusus. Yang tahu itu hanya dirinya. Jangan kita menghakimi orang lain. Seperti Paulus. Siapa yang tahu dia? Tiba-tiba jadi buat tenda, dia jadi penjadi rasul juga. Itu nggak ada persoalan menurut saya. Bagi saya, dunia ini adalah dunia milik Tuhan. Pekerjaan apapun di dunia ini adalah pekerjaan memuliakan Tuhan. Jadi tidak ada sejengkal, setitik pun di dunia ini yang Tuhan tidak katakan itu milik Tuhan. Jadi selama pekerjaan Anda itu memuliakan Tuhan, ya, sesuai dengan panggilan umum itu, bagi saya dia memenuhi panggilan Tuhan. Tapi saya tidak mau bicara tentang panggilan khusus, itu pribadi. Pribadi itu persiapan. Saya bercontoh begini, saya ini kan dipanggil Tuhan menjadi melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Saya sudah mengembalakan beberapa gereja. Saya sudah mengajar di berbagai tempat. Saya sudah menjadi peneliti. Yang kata orang peneliti apa? Tapi begitu saya kerjakan semua, itu terintegrasi. Bahkan sekarang saya mengatakan sekolah-sekolah tinggi teologi itu harus bisa
juga pengetahuan-pengetahuan lain. Kalau dia tidak bisa pengetahuan-pengetahuan lain, bagaimana dia bisa menjadi saksi? Daripada Anda, dalam tanda kutip ya, Anda diam di dalam gereja, kan banyak orang jadi misi. Kalau saya mengutus misi, orang itu harus punya keterampilan. Saya tidak mau mereka hanya bisa ya berkhotbah, saya tidak mau. Mereka punya banyak keterampilan. Kalau saya mendidik orang misi, saya tidak mau mereka tuh hanya tahu tentang bahasa Alkitab, saya nggak mau. Mereka punya kelengkapan-kelengkapan lain. Bagaimana bisa mereka membangun hubungan? Tahu organisasi, tahu manajemen, mesti tahu. Itu semuanya diajarkan di sekolah tinggi teologi. Anda diajarkan filsafat, Anda diajarkan manajemen, Anda diajarkan penelitian. Itu semuanya bisa kemampuan itu digunakan dalam dunia ini. Bahkan Anda diajarkan kewarganegaraan, diajarkan juga hukum mungkin, bukan hanya hukum gereja yang lain. Itu kan semuanya untuk Anda tuh bisa hidup dalam konteks. Jadi jangan mengecilkan sebuah pelayanan. Ya, pelayanan gereja. Maksudnya apa pelayanan gereja? Kalau nanti Anda begitu berpikirnya, denominasi apa yang Anda akan layani? Berarti Anda harus membangun gereja sendiri. Hati-hati ini. Di Indonesia ini kan ratusan denominasi. Ya, Anda mau kemana? Denominasi mana? Kan nggak gampang. Nah, kalau kita mengatakan luaran STTKDC mau masuk gereja apa? Nggak bisa. Nggak ada jaminan seperti itu. Jaminannya apa? Jaminannya adalah Anda diperlengkapi untuk bisa melayani. Ya. Maka itu kalau di KDC kan ada pengembangan karir, ada kemampuan, ada pelajaran-pelajaran tentang lain untuk Anda bisa hidup. Ya. Itu kan Anda bisa gunakan seperti Paulus punya kemampuan buat tenda. Bahkan saya harus katakan kalau STT itu kemampuannya usahakan kemampuan yang bagus supaya dia bisa bersaing, ya bukan hanya sekadar bisa bercocok tanam, tapi bercocok tanamnya yang bagus, yang tingkat pendidikan tinggi, sehingga sekalian juga bisa menjadi penyuluh memajukan ke masyarakat, masyarakat. Jadi mesti hati-hati ya. Saya pikir begitu. Kalau nanti orang memikirkan tentang panggilan saya, mereka bingung. Saya ini adalah pendeta, saya ini peneliti, saya ini dosen, saya ini jurnalis. Anda mau sebut apa saya ini? Seperti itu, maafkan. Tapi semuanya saya arahkan kepada Tuhan. Pemuliaan Tuhan. Jadi saya bisa mengerjakan banyak hal. Maafkan saya ya. Karena apa? Dan tapi semuanya itu adalah memenuhi panggilan Tuhan. Seperti itu ya. Jadi harus hati-hati nih. Mengatakan panggilan Tuhan. Saya harus katakan, waktu saya menggumuli panggilan saya, itu bertahun-tahun, belasan tahun. Tapi sekarang ini di STT di banyak orang baru tamat sekolah teologi, saya dipanggil Tuhan jadi pendeta, jadi ketua sinode. Itu bukan panggilan Tuhan. Anda di STT itu baru dipanggil, belum tahu mau jadi apa. Kalau belum ada persiapan, jangan bilang saya dipanggil ini, nggak benar itu. Betul, nanti menyimpang pasti salah memang. Karena Anda sedang persiapan kok sudah langsung seperti itu. Tahu dari mana? Jangan cepat-cepat ya, maafkan saya juga ya. Jadi banyak orang begitu, masuk hamba Tuhan, dipanggil jadi apa? Jadi pelayan Tuhan, penginjil yang benar. Kemampuannya ada enggak? Nanti begitu masuk, ternyata tentang penginjilannya 5. Bagaimana Anda mengatakan dipanggil menjadi penginjil? Teologi penginjil aja 5. Itu enggak benar, pasti tidak dipanggil, maafkan saya. Bagaimana Anda mengatakan dipanggil menjadi gembala? Tentang pengembalanya 5. Kalau saya nggak mau, saya jadi penggembala kalau 5. Saya belajar lagi dulu untuk dapat yang baik, baru saya bersedia. Bagaimana Anda bisa mengembalakan tanpa punya kemampuan, tanpa punya kompetensi? Itu bukan panggilan. Maafkan saya ya, harus katakan. Jadi Anda jangan cepat-cepat mengatakan panggilan khusus saya seperti ini. Pada waktu saya sekolah teologi, teman saya mengatakan, saya dipanggil jadi pendeta, saya dipanggil jadi sinode. Kemudian saya ditanya oleh mereka, Bapak kamu panggilannya apa? Panggilan saya ke sekolah tinggi teologi untuk belajar Alkitab. Mereka pada ketawa semua. Tapi sekarang saya melampaui banyak orang. Maafkan ya, bukan sombong. Kenapa? Karena kita mencari panggilan itu bukan tiba-tiba. Kalau Anda tidak pernah dilatih dengan baik, tidak usah bicara tentang panggilan itu. Lebih baik bertobat aja dulu, berkenan. Kalau Anda memang betul dipanggil, menjadi penginjil, menjadi pendeta, lihat aja hari-hari Anda, apa sungguh-sungguh atau tidak. Kalau nggak sungguh-sungguh, sudahlah. Seperti saya waktu jadi sekolah Alkitab, ya belajar Alkitab, belajar melayani. Memang belajar. Jadi nanti kalau sudah betul-betul dipersiapkan, Anda punya kemampuan, punya kompetensi, baru Anda bisa menjalankan panggilan Tuhan. Kalau belum, jangan sebut Anda sudah menjalankan panggilan Tuhan. Baru sedang menapaki. Ya. Dan kita makin hari berjalan, itu tidak mudah.
Jadi jangan anggap remeh. Bahwa Tuhan itu memanggil sembarangan. Tuhan itu memanggil serampangan tanpa seleksi, tanpa pelatihan. Itu tidak benar. Musa berapa tahun dilatihnya? Di Firaun, di padang gurun. Berapa tahun? Anda di pendidikan tinggi teologi berapa tahun? 5 tahun, tidak serius lagi. Saya beritahu sama Anda, saya belajar di sekolah tinggi teologi, saya tidak pernah berpikir tentang nilai tinggi. Tapi kalau Anda tanya, bagaimana saya baca buku, kalau orang tanya buku di perpustakaan yang begitu banyak di Institut Injil Indonesia, mereka akan tanya saya, bukunya di mana? Anda paham arti maksudnya? Saya banyak baca buku, banyak belajar seperti itu. Jadi jangan bilang, walaupun saya tidak punya, waktu masuk tidak punya jelas. Yang saya tahu, saya dipanggil Tuhan untuk belajar kita, melayani Tuhan. Bidang apa saya nggak tahu. Saya belum persiapan, saya belajar terus. Nah, di STT kan dijelaskan. Tujuannya adalah menjadi apa? Gembala, penginjil. Nah, Anda ikuti dulu itu aturannya. Kuliah-kuliahnya dulu, baru Anda mengatakan dipanggil. Kalau enggak usah lah. Ya, bilang cukup aja dipanggil untuk masuk sekolah kita, penentu untuk melayani Tuhan. Enggak usah membatasi diri, mau dipanggil misi, mau dipanggil ini. Itu ditahan dulu sah. Menjadi pendeta, menjadi penginjil, ditahan dulu. Belajar dulu baik-baik, melayani dulu baik-baik, nanti karunia itu akan muncul sendirinya, dan Anda akan diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani. Jangan Anda mencuri, jangan Anda merampok pelayanan. Jangan Anda berjuang keras untuk mendapatkan jabatan pendeta, gembala, penginjil, apapun juga. Tapi kalau Anda melayani Tuhan dengan baik-baik, belajar dengan baik, Tuhan akan berikan tempat itu untuk Anda. Tapi ya, teman-teman ya, beda kan? Kalau melayani itu Tuhan yang buka, bukan kita yang buka. Memang kita buka pelayanan, tapi bukan kita yang buka. Tuhan yang buka, Tuhan berjalan di depan. Kalau Tuhan berjalan di depan, berarti kita sudah belajar mengikuti Tuhan. Begitu Pak Elia. Ya, baik, benar sekali. Terima kasih Pak Pendeta Binsar. Jadi kata kuncinya tadi adalah panggilan umum itu tetap berbanding lurus dengan kehidupan yang baik ya. Jadi misalnya kalau dia nanti masuk ke dunia sekuler, ya dia seorang yang benar. Ya, dia seorang yang benar. Dia seorang yang sungguh-sungguh begitu. Jadi jangan sampai dia masuk ke dunia politik atau masuk ke dunia sekuler malah dia lebih rusak daripada orang yang nggak sekolah teologi. Nah itu jangan. Itu berarti nggak benar itu. Itu nggak benar. Berarti dia sekolah teologi itu hanya pelarian saja. Tapi kalau misalnya dia masuk ke satu dunia pekerjaan sekuler, dia berkarakter seperti Kristus, wah itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu yang saya kira tembakan dari Pak Pendeta Dr. Binsar. Lalu kemudian kesungguh-sungguhan ya. Jadi misalnya seperti kita di garis, saya garis bawahi tadi yang dikatakan Pak Binsar, prodi kita Pak dan teologi. Ya. Sungguh-sungguh saja. Jadi saudara-saudara beri hati, perhatian, pikiran untuk dua prodi ini sungguh-sungguh. Jangan sampai kamu masuk di sekolah teologi, masuk di prodi Pak atau prodi teologi, lalu kemudian yang ada di pikirannya adalah sudah politik. Nah, itu. Jadi benar yang dibilang Pak Binsar tadi, jangan dulu berpikir langsung nanti saya jadi bupati saja. Ya saya kira kuliah dulu aja, ikuti aturan sebagai seorang calon seorang teolog yang baik, yang rohani, ya guru yang rohani, yang profesional, ikuti tata tertib, itu aja dulu. Soal nanti itu bonus, ya. Soal nanti itu bonus. Tuhan akan tambahkan bonus menjadi pemimpin, menjadi seorang yang dipakai Tuhan, saya kira itu bonus. Tapi hari ini kerjakan dulu tanggung jawab kita dengan baik. Jadi mahasiswa yang patuh, yang taat, begitu dulu sekarang. Jangan susah diatur. Saya kira ini pembinaan, ruang pembinaan ini sangat bagus sekali. Saya senang juga Pak Binsar juga berikan waktu, perhatian bagi kita untuk melakukan pembinaan pada hari ini. Ini spesial sekali, ya, sangat spesial. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya mau tanya apakah masih ada pertanyaan satu lagi sebelum kita akhiri. Nanti Pak Binsar akan closing statement-nya. Silakan, masih ada? Ya. Sore Bapak. Oh, ada. Siapa nih? Olive Pak. Oh, Olive. Ya.
Baik, yang tadi tanya Oleh itu Eh. dari Kalimantan, Pak Binsar. Kalau Olive ini dari Nias ini. Silakan Olive. Ya Pak, saya mau bertanya tentang panggilan seorang hamba Tuhan. Hmm. Ada salah satu saya lihat hamba Tuhan, dia dididik selama 4 tahun di bangku kuliah dan menyelesaikan studinya dengan panggilan hamba Tuhan. Dalam masa perkuliahan otomatis segala aturan dia ikuti dan bagaimana kehidupan akan diperbaharui untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang akan diperlengkapi untuk menjadi pelayan Tuhan. Lalu yang menjadi pertanyaan saya, ketika dia keluar dari perkuliahan atau selesai dari bangku kuliah dan akan keluar dan untuk melakukan pelayanan, dan kehidupan lamanya itu akan kembali seperti minum, merokok, dan bagaimana akan panggilan hal seperti itu Bapak? Ternyata dia akan melayani di satu gereja, tapi kebiasaan yang lama akan kembali karena pergaulannya itu Bapak. Itu menjadi pertanyaan saya. Ya, sebenarnya hampir sama dengan pertanyaan Esti tadi juga ya, hampir sama dengan pertanyaan Esti tadi. Ya, silakan Pak Binsar kalau menjawab pertanyaan dari Olive ini. Ya, baik. Alkitab mengatakan bahwa kita itu harus menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Ini yang orang kurang paham. Banyak hamba Tuhan tidak paham. Kalau dia mengatakan dipanggil Tuhan, dia bertobat, dia lahir baru, apapun namanya, dia itu harus terus menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Kalau dia tidak menanggalkan manusia lama menguasai. Perjuangan kita adalah untuk mentaati firman. Perjuangan kita adalah melawan daging. Perjuangan kita adalah melawan dosa. Jadi kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, maka kita tidak akan bisa melawan keinginan daging kita, menanggalkan hidup lama kita itu. Tidak bisa. Tapi kita harus terus-menerus dipimpin Roh Kudus. Bukan kita yang memimpin Roh Kudus. Jadi siapapun kita, Anda waktu di dalam ataupun di luar, barang siapa mengandalkan kekuatannya sendiri, maka dia akan kembali kepada hidup lama. Kalau ingat baik-baik ini, barang siapa merasa kuat, barang siapa mengandalkan diri, bahkan hamba Tuhan yang sudah dipakai dengan banyak mukjizat sekalipun, akan kembali kepada kehidupan lama. Kalau dia tidak menyediakan diri, dipimpin Roh Kudus. Tidak pernah kita bisa berperang, tidak bisa kuat kalau tidak berada di dalam Tuhan. Barang siapa yang tidak mau bergantung kepada Tuhan di dalam Tuhan, dia akan kembali ke hidup lama. Jadi jangan heran, bukan hanya mereka di luar. Anda di dalam juga bisa seperti itu. Mungkin pikiran-pikiran yang lain segala macam. Tapi kalau kita tahu sadar bahwa iblis itu senantiasa mengganggu kita, mengancam kita, kita mesti tahu kita melawan iblis itu bukan dengan kekuatan kita, tetapi dalam kemenangan Kristus. Jangan lupa itu, dalam kemenangan Kristus, dalam pimpinan Roh Kudus. Di situ betapa hebatnya pun godaan iblis, dasarnya dia tidak bisa melawan anugerah Tuhan itu. Jadi sekali lagi, jangan juga merendahkan mereka yang keluar. Siapapun kita, bahkan pada waktu saya melayani dengan seorang hamba Tuhan yang sudah sangat tua. Saya waktu itu pengkhotbah yang masih muda, dia sudah cukup tua. Apa yang dikatakan kepada saya? Saya ini pengkhotbah di mana-mana. Saya terkenal di mana-mana. Memang terkenal orang itu. Saya tidak usah sebut. Terkenal di mana-mana. Tapi dia katakan sama kami, saya juga pengkhotbah pada waktu itu. Banyak orang tidak tahu ketika saya mengalami pergumulan. Dan saya merasa khotbah saya kering. Kemudian orang tidak tahu semuanya itu. Tapi pelan-pelan Tuhan menunjukkan kondisi saya, kemudian dia bertobat. Kalau dia tidak bertobat, tidak kembali kepada pimpinan Roh Kudus, tidak bisa. Jadi jangan berpikir bahwa Anda masuk dalam sekolah tinggi teologi itu, Anda jadi kuat karena banyaknya firman Tuhan. Tidak. Banyaknya firman Tuhan itu tidak membuat Anda lebih baik dari orang lain. Yang membuat Anda hidup baik, tidak usah lebih baik. Hidup baik adalah hidup di dalam Tuhan. Nggak usah dibandingkan dengan orang lain. Tapi tanyalah dengan dirimu, apakah engkau berada di dalam Tuhan, fokus kepada Tuhan, atau tidak. Itu saja. Dan tolonglah orang lain yang menyimpang itu. Jadi jangan hakimi dia terus. Tapi tolonglah untuk dia kembali. Kita juga perlu pertolongan teman-teman yang lain untuk bersama-sama. Saya selalu mengatakan, pelayanan gereja
Pelayanan orang percaya adalah pelayanan bersama-sama. Kita bukan saling bersaing untuk menjatuhkan, tapi kita harus bersama-sama menuju menjadi seperti Kristus dengan saling membantu, bukan saling menyingkirkan. Karena itu doakanlah tamatan kita supaya mereka kembali dan kita semuanya bersama-sama STK Desi yang sedang di sini, yang sudah di luar semuanya bersatu untuk mengikuti panggilan Tuhan. Amin. Silakan Pak Ilya. Terima kasih Pak Binsar, saya kira sudah sangat jelas dan saya kira itu juga sudah menjadi closing statement ya. Kita doakan bersama supaya STTK Desi dipakai Tuhan, mencerdaskan anak-anak Tuhan, mahasiswa-mahasiswa yang Tuhan percayakan pada kita untuk kita bina dan kita bimbing. Dengan demikian, saya akan berdoa sekaligus mengakhiri rangkaian pembinaan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sore hari ini dalam ruangan Zoom meeting kami melakukan pembinaan. Bapak Pendeta Dr. Binsar Huta Barat sudah membantu kami dalam topik kecerdasan dalam pendekatan dengan Alkitab. Terima kasih Tuhan untuk arahan, untuk pembinaan, motivasi, jawaban-jawaban yang diberikan atas pertanyaan-pertanyaan kami. Tuhan memberkati supaya baik mahasiswa-mahasiswi yang tidak bertanya, yang mendengarkan dapat dipakai oleh Roh Kudus setiap indera pendengaran hidup kami untuk berubah, bertobat, meninggalkan manusia lama kami dan mengenakan manusia baru dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan untuk menjalani kehidupan yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Binsar dengan segala pergumulan dalam keluarga, dalam pelayanan, baik di KDC maupun di gereja, dimanapun Tuhan pakai hamba-Mu. Dan juga memberkati setiap kami, mahasiswa-mahasiswi, dan juga keluarga besar STTK Desi Bogor. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri dan kembali kepada setiap rutinitas kami. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik. Dengan demikian, kita sudah mengakhiri. Sekali lagi, terima kasih Bapak Pendeta Dr. Binsar Huta Barat. Terima kasih untuk Senat. Terima kasih untuk setiap yang sudah bertanya. Ada Olen, ada Olive, ada Esti tadi yang bertanya. Terima kasih. Dan kita akan melanjutkan pada hari Kamis mendatang dengan topik-topik bulan April ya, yang tentunya akan sangat menarik untuk membangun kita bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Ilya. Selamat sore Pak Binsar. Selamat sore Terima semuanya. kasih Pak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Pak. Tuhan Ya. berkati. Salam semuanya. Saya Pak Pendeta, terima tutup kasih. ya. Terima kasih.